Ke-273, pertemuan yang terlambat S2. Beberapa hari kemudian, pagi ini Vina sedang menata makanan di meja makan. Sebab hari ini adalah hari pertama Rifki kembali bekerja. Sebagai istri yang baik, Vina ingin menyiapkan semua keperluan Rifki, mulai dari makan hingga pakaian suaminya itu. Setelah semua makanan tertata rapi di meja makan, Vina masuk ke kamar karena ingin menyiapkan baju kerja sang suami. Ia mengambilkan semua dalaman, serta kemeja, jas, celana, hingga dasi. Vina sangat hafal baju yang mana saja yang sering dipakai oleh Rifki. Karena selama ini mereka bekerja di satu kantor yang sama. Ceklek. Rifki keluar dari kamar mandi. Vina terbelalak saat melihat Rifki telah mengenakan pakaian lengkap. Hanya jas dan dasi saja yang belum ia kenakan. Loh, Bang, kok sudah pakai baju sih? Padahal aku udah siapin baju juga ini. Ucap Vina dengan raut kecewa. Niatnya ingin menyiapkan semuanya di hari pertama kerja, agar Rifki benar-benar merasakan kehadiran seorang istri, tapi malah seperti ini. Ia kecewa karena tidak bisa melayani Rifki sepenuhnya. Oh, balikin aja lagi ke lemari, sayang. Sahut Rifki dengan entengnya tanpa rasa bersalah. Vina menaruh baju itu kembali dengan wajah ditekuk. Kamu kenapa sih? Sayang, kok wajahnya kayak baju belum disetrika gitu? Lecek banget. Aku kecewa. Abang disiapin baju, malah udah pakai baju duluan. Hahaha. Rifki malah tergelak sambil mencubit hidung Vina yang kembang kempis. Cih, ada yang gak sabar pingin lihat suaminya tanpa baju. Plak. Vina menangkis kasar tangan Rifki. Ia kesal karena sudah 1 minggu menikah tapi belum pernah melihat tubuh Rifki tanpa pakaian. Sekalipun suaminya itu habis mandi, ia selalu keluar dari kamar mandi dengan pakaian lengkap. Apaan sih, Rif? Gak usah bikin aku naik darah. Kok marah? Vin? Rifki malah bingung melihat Vina marah, sebab selama mereka bersahabat Vina tidak pernah marah seperti ini. Menurut kamu aku harus marah atau gimana? Apa yang bikin kamu marah? Vina menghela nafas kasar, karena Rifki tidak PK-PK. Kita ini sudah menikah selama 1 minggu, tapi aku belum pernah melihat kamu tanpa pakaian di depanku. Bahkan setelah mandi aja kamu sudah pakai baju seperti ini. Jujur, aku juga ingin seperti istri-istri orang yang bisa melihat tubuh suaminya. Sabar dikit lagi, Vin. Pokoknya aku gak mau nunjukin tubuhku ke kamu sebelum kamu juga buka baju di depanku. Kamu ini waras atau enggak sih, Rif? Kan aku sudah bilang kalau aku lagi datang bulan. Vina sudah sangat emosi. Ingin rasanya ia menjambak Rifki yang tidak mau rugi itu. Hei, yang sopan sama suami. Gak boleh manggil nama. Harus pakai abang. Kau tegur Rifki. Ia mulai risih jika mendengar Vina memanggilnya dengan sebutan Rifki langsung. Sepertinya ada yang ketagihan minta dipanggil abang. Iya, abang. Suami yang nyebelin dan perhitungan gak mau rugi. Cibir Vina. Kok perhitungan? Sih. Perasaan kamu mau jajan apa aja pasti aku beliin. Protes Rifki tidak terima. Bukan masalah jajan. Tapi sudahlah, aku sebel lama-lama ngobrol sama abang yang gak peka gini. Vina berlalu lebih dulu menuju dapur. Rifki tergelak sambil memegangi perutnya. Kasian banget istriku ini, udah gak sabar pingin lihat suaminya tanpa pakaian. Perasaan di mana-mana suami yang gak sabaran. Lah, ini malah kamu yang gak sabar sih. Vin, ada-ada aja kelakuan orang satu ini. Rifki menyusul Vina ke dapur. Ternyata istrinya itu sudah menyajikan makanan di piring serta ada 1 buah kotak bekal yang juga sudah terisi dengan makanan. Makasih ya, sayang. Karena kamu sudah masakin makanan buat suamimu yang perhitungan ini. Ledek Rifki lagi.
Vina hanya berusaha seolah-olah saat ini telinganya sedang tuli, dan tidak bisa mendengar perkataan apapun dari sang suami. Sebab Rifki memang seperti ini, terkadang Vina juga sama seperti Rifki. Tapi entah kenapa sekarang Vina lebih sensitif, mungkin karena mereka sudah menikah sehingga Vina berekspektasi Rifki akan berubah menjadi seperti suami pada umumnya. Tapi ternyata suaminya itu masih seperti dulu, suka usil dan suka mengejeknya. Terlebih lagi Rifki yang tak kunjung dapat malam pertama itu, sangat menutup aurat di hadapannya, membuat Vina sedikit tersinggung. Makan! Ucap Vina ketus sambil menaruh satu gelas air putih di hadapan sang suami. Rifki langsung makan saja, karena takut salah bicara lagi dan membuat Vina semakin mengamuk. Ia pasti akan merasa bersalah jika hari pertama meninggalkan istrinya kerja. Vina dalam keadaan marah dan kesal padanya. Meskipun ia belum tahu akan perasaannya pada sang istri, tapi laki-laki itu sangat menyayangi istrinya. Tidak pernah terbersit sedikit pun di hati Rifki untuk menyakiti perasaan Vina. Selama 1 minggu ini ia berusaha menutup diri dari Vina karena istrinya itu sangat suka memancing syahwatnya, dan ia jadi pusing karena tidak ada tempat untuk menyalurkan semua itu. Selesai makan Rifki langsung merapikan pakaiannya, karena jam masuk kerjanya juga sudah cukup mepet. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Kamu baik-baik di rumah. Kalau mau kemana-mana jangan lupa izin dulu sama aku. Iya, Bang. Aku juga minta abang kabarin aku kalau sudah sampai di tempat kerja. Renyek Vina sambil menabrakkan tubuhnya di dada Rifki. Meskipun tadi sempat marah, Vina berusaha menekan egonya, karena ia tidak ingin merusak mood sang suami. Selain itu, ia juga tidak mau Rifki tidak fokus bekerja karena memikirkan dirinya. Melihat istrinya mulai bermanja-manja lagi pada dirinya, Rifki mengecup kening Vina dengan lembut. Tapi tiba-tiba Vina mendorong dada Rifki, kemudian mengelap keningnya yang tadi sempat dikecup. Rifki tercengang menyaksikan tingkah Vina yang sangat aneh. Kok dilap sih, sayang? Tanyanya. Ciumnya ntar aja kalau sudah buka baju di hadapanku. Celetuk Vina. Rifki manggut-manggut. Oke, aku paham cara mainnya. Rupanya dia masih kesal. Tapi dia pura-pura tidak marah lagi karena ingin memberikan semangat kepadaku. Sekarang aku semakin sadar bahwa kamu juga sangat menyayangi aku, Vin. Aku janji akan berusaha mencintai kamu dan membuat kamu bahagia. Batin Rifki sambil tersenyum mengusap ubun-ubun Vina. Sebelum Rifki berangkat kerja, Vina mencium bolak-balik tangan sang suami. Tidak lupa ia juga memberikan bekal yang tadi telah dipersiapkannya. Mobil Rifki mulai meninggalkan halaman rumah mereka. Tapi Vina masih saja menatap ke arah jalanan. Karena ia ingin sekali ikut Rifki bekerja. Tapi apalah dah, ia telah mengundurkan diri dari kantor tempatnya bekerja selama 8 tahun ini. Karena ingin mengabdi pada sang suami. Ia rela meninggalkan semuanya demi bisa memiliki waktu yang banyak untuk mengurus keluarga kecilnya. Setelah tiba di lobi kantor, Rifki berlari kecil karena ia tahu telat masuk kerja. Gara-gara tadi terlalu lama berdebat tidak jelas dengan sang istri. Tiba-tiba, bruk, tanpa sengaja ia menabrak seseorang yang berhenti mendadak di hadapannya, hingga orang tersebut jatuh tersungkur ke lantai. Rifki mengulurkan tangannya, bermaksud untuk menolong orang tersebut karena ia sadar dirinya bersalah. Maaf Mbak, saya tidak sengaja, ucapnya. Ternyata wanita itu menolak uluran tangan Rifki, karena ia selalu menjaga diri terhadap laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak apa. Belum selesai wanita itu menjawab. Lidahnya langsung terasa keluh hingga tidak mampu lagi untuk berkata-kata. Keduanya pun saling terdiam mematung dan tidak mampu menyapa satu sama lain. Ke-274, Ikatan Batin S2. Cukup lama dua orang itu saling terpaku dengan mata yang membulat sempurna, dan mulut yang menganga lebar. Mungkin karena sudah sangat rindu dan juga tidak menyangka akan bertemu kembali, membuat mereka sama-sama tidak dapat berkata apa-apa lagi. Saat ketegangan itu tak kunjung berakhir, muncul seorang wanita yang mengulurkan tangannya, mencairkan suasana tegang di antara mereka berdua. Ibu Nadia, kok bisa jatuh? Sini saya bantu berdiri, Bu. Ucap Rania sekretaris di kantor ini.
Ia adalah pengganti Vina yang telah mengundurkan diri selama 2 minggu yang lalu. Deh! Jantung Rifki hampir melompat saat mendengar nama wanita yang ada di hadapannya. Sama dengan apa yang ia duga. Apa? Dia Nadia. Batin Rifki. Nadia berdiri dibantu oleh Rania. Setelahnya ia menatap dalam kembali wajah Rifki. Wajah itu memang telah berubah, tidak seperti dulu lagi. Kini wajah Rifki terlihat jauh lebih dewasa sesuai dengan umurnya. Namun karena ia begitu mencintai Rifki, hingga hatinya berdesir kala menatap wajah itu, serta ia merasa familiar karena wajah Rifki tidak jauh berubah. Hanya terlihat jauh lebih dewasa saja. Sehingga Nadia ragu apakah orang yang ada di hadapannya ini Rifki atau orang lain yang hanya mirip saja. Sekali lagi maaf, Mbak. Tadi saya benar-benar tidak sengaja. Ucap Rifki sembari mengalihkan pandangannya, sebab tatapan Nadia begitu dalam seolah-olah menembus hingga ke dalam hatinya. Nadia masih terdiam menatap wajah Rifki, ia ingin bertanya tapi takut salah orang. Karena Rifki juga tidak menyapanya. Seharusnya jika laki-laki yang ada di hadapannya ini adalah Rifki, tentu laki-laki itu akan menyapanya lebih dulu, pikir Nadia. Mbak tidak apa-apa, kan? Tanya Rifki lagi, seraya mengipaskan tangannya di hadapan wajah Nadia yang masih menatapnya lekat. Nadia terkesiap, dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Ia jeti salting sendiri karena terlalu lama menatap wajah Rifki. Baik, Pak, tidak apa-apa. Saya juga salah karena berhenti mendadak. Setelah mendapatkan jawaban, Rifki buru-buru berlalu dari sana sambil menganggukkan kepala. Ran, itu karyawan di sini, ya? Tanya Nadia pada Rania yang juga masih berdiri di sana. Rania mengangguk. Benar, Bu. Pak Rifki adalah manajer di sini. Deh. Nadia mendelik. Jantungnya pun seketika berdebar-debar kembali setelah tahu laki-laki yang telah menabraknya tadi bernama Rifki. Hanya mendengar namanya saja sudah mampu membuat Nadia berdebar. Apalagi jika ia tahu bahwa laki-laki yang ada di hadapannya tadi memang benar Rifki sang calon suami yang dulu terpaksa ia tinggalkan demi mengejar mimpi yang kini telah terwujud. Pak Rifki, apakah benar itu tadi adalah kamu? Saya tidak menyangka jika takdir kita seindah ini, kita benar-benar dipertemukan kembali dalam versi terbaik. Kamu telah mapan dan sukses, begitupun dengan diriku yang telah berhasil mendapatkan gelar S2. Batin Nadia. Bu, mari kita pergi sekarang, karena meetingnya sebentar lagi akan dimulai. Ucap Rania membuyarkan lamunan Nadia. Iya, Ran, kita pergi sekarang. Sambil berjalan, Nadia masih sesekali menatap ke belakang. Sebenarnya ia ingin sekali menemui Rifki untuk memastikan apakah benar Rifki laki-laki yang selalu ia rindukan, atau justru ia adalah orang lain yang kebetulan memiliki nama yang sama saja. Tapi ia tidak memiliki waktu untuk itu karena harus menghadiri meeting yang sebentar lagi akan dimulai. Rifki yang sudah masuk ke dalam ruangan kerjanya terduduk lemas di kursi. Ia sangat syok setelah bertemu dengan Nadia tadi. Berbeda dengan Nadia yang tidak mengenalinya, Rifki justru meyakini bahwa wanita yang tadi sempat ia tabrak memang Nadia, sang gadis kecil yang sejak lama ia cintai. Meskipun wajah Nadia juga jauh berubah, jika dulu ia masih seorang gadis kecil yang imut, kini wajahnya telah dewasa dan semakin cantik. Namun Rifki masih mengenalinya, ia sangat yakin wanita tadi adalah Nadia. Nadia, kenapa kamu hadir kembali di saat aku telah membuka lembaran baru? Gumam Rifki dengan tatapan kosong. Sesekali laki-laki itu terlihat mengacak-acak rambutnya dan mengusap wajahnya kasar. Entahlah apa yang saat ini ia rasakan. Semua rasa jadi satu di dadanya. Ada rasa sesak, perih, kecewa, kesal, marah, dan emosi yang meluap-luap membakar dadanya. Bagaimana tidak? Selama 7 tahun ini ia menantikan kepulangan gadis itu. 7 tahun bukan main-main, bukan pula waktu yang sebentar. Tapi kenapa Nadia hadir kembali setelah ia menyerah dalam penantian panjang itu, dan baru 1 minggu yang lalu menikahi sang sahabat? Mungkin semua ini adalah jawaban dari doa-doa aku selama ini. Aku selalu berdoa agar dipertemukan kembali denganmu di versi terbaik kita masing-masing. Kini doa itu benar-benar telah dikabulkan, dan benar saja kini kita sudah berada di versi terbaik.
Versi terbaikmu adalah berhasil meraih semua mimpi-mimpimu. Dan versi terbaikku ya seperti sekarang. Kehidupanku yang telah mapan serta tidak ketinggalan statusku yang dari jomblo abadi karena menantimu berubah menjadi seorang suami. Saat Rifki tengah larut dalam kegundahan dan kekacauan pikiran, tiba-tiba ponselnya berdering, mengingatkannya bahwa ada hal yang jauh lebih penting untuk dihadapi daripada terperosok dalam lamunan masa lalu. Assalamualaikum. Ada apa? Sayang. Ucap Rifki setelah menggeser tombol hijau di layar ponselnya. Di layar ponsel itu nampak jelas wajah cantik Vina yang tersenyum manis kepada sang suami. Waalaikumsalam. Abang lagi ngapain? Tanya Vina balik. Rifki terkekeh mendengar pertanyaan Vina. Jelas-jelas tadi ia pamit pergi ke kantor. Seharusnya Vina tahu apa lagi yang akan dilakukan Rifki selain bekerja. Ngapain lagi kalau bukan kerja? Safina ah. Sahutnya gemas. Aku mau lihat ruangan kerja abang. Coba arahin kameranya ke arah lain. Buat apaan? Sih. Kan kamu sudah tahu ruangan kerjaku seperti apa. Pokoknya aku mau lihat. Rengek Vina tidak mau tahu. Kamu kenapa sih? Vin? Tumben banget aneh seperti ini. Aku cuma mau mastiin kalau abang beneran kerja. Deh. Rifki tercengang mendengar pernyataan dari sang istri. Kamu kok gitu, Vin? Emangnya kamu gak percaya sama aku? Tanya Rifki dengan raut wajah kecewa. Aku percaya kok, kalau abang lagi kerja. Tapi aku takut kalau ada wanita lain di kantor yang godain kamu. Siapa yang mau godain aku? Vin? Orang satu kantor juga sudah tahu kalau aku sudah nikah sama kamu. Tapi hatiku gak tenang. Bang, dari tadi aku terus memikirkan kamu. Aku takut ada sesuatu yang terjadi pada abang. Lirih Vina, sedari tadi hatinya sangat gelisah dan terus kepikiran dengan Rifki. Mungkin ini yang dinamakan ikatan batin. Vina dapat merasakan jika sang suami sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, ia ingin memastikan tidak terjadi apa-apa pada suaminya. Dan setelah melihat Rifki baik-baik saja, ia malah berpikir tentang hal lain. Suamimu ini baik-baik aja. Sayang, buang jauh-jauh pikiran buruk yang ada di kelamu. Ya, kita ini baru saja menikah. Aku tidak ingin terjadi pertengkaran hanya karena masalah tidak jelas lagi. Sayang, harusnya masa-masa ini harus kita lalui dengan penuh kebahagiaan. Oke, aku percaya. Tapi nanti sore pulang kerja langsung pulang ke rumah. Ya, siap Tuan Putri. Balas Rifki sambil tersenyum mengejek. Sekarang sifat posesif Vina sudah mulai keluar. Mungkin ia dapat merasakan jika akan ada badai yang menghantam rumah tangga mereka. Ke-275, izinkan aku melanjutkan hidup S2. Di jam 4 sore, Rifki yang sudah menyelesaikan pekerjaannya itu buru-buru ingin pulang ke rumah, sebab ia tidak ingin Vina berpikir yang tidak-tidak tentang dirinya. Saat Rifki sedang berjalan di lobi kantor, lagi-lagi ia bertemu dengan wanita yang membuat jantungnya berpacu cepat. Ia ingin melengos begitu saja. Tapi tidak enak karena Nadia adalah atasannya di kantor ini. Sudah 7 tahun Rifki bekerja di sini. Ia tidak tahu jika perusahaan ini milik orang tua Nadia. Sebab Pak Surya sang direktur di perusahaan ini tidak pernah terlihat. Karena selama 7 tahun belakangan, perusahaan ini hanya dihandle oleh orang kepercayaan Pak Surya. Sejak Nadia kuliah di luar negeri, mereka ikut tinggal di luar negeri, serta membuka usaha baru di sana. Karena Nadia adalah putri semata wayang. Mereka tidak mau membiarkan Nadia hidup sendiri di negeri orang. Saat ini, Nadia hanya kembali ke Indonesia sendiri tanpa didampingi orang tuanya. Sebab usaha mereka yang berada di sana tidak bisa ditinggal. Karena tidak memiliki orang yang dapat dipercaya. Sebenarnya kembalinya Nadia ke Indonesia juga tidak menempuh jalan yang mulus. Ia sudah ingin kembali sejak 6 bulan yang lalu. Tapi tidak diizinkan oleh sang ayah. Saat ini, ia diizinkan kembali ke sini lagi. Dengan alasan ingin mengurus perusahaan mereka yang ada di sini. Karena beberapa waktu lalu sempat mengalami masalah yang cukup besar. Karena orang kepercayaan sang ayah berkhianat hingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar.
Semua itu terbongkar tepat saat Rifki telah mengambil cuti dari pekerjaannya karena ingin menikah dengan Vina. Nadia kembali ke Indonesia ini, tepat di hari di mana acara pernikahan Rifki berlangsung, sehingga ia tidak dapat bertemu dengan Rifki sebelumnya, karena Rifki sudah mengambil cuti. Selama 1 minggu ini, Nadia menyelesaikan masalah yang rumit itu dan sudah mulai teratasi. Namun sayangnya saat pikirannya sudah mulai tenang, ia justru bertemu dengan Rifki, yang membuatnya menjadi deg-degan kembali. Bahkan lebih deg-degan daripada menghadapi masalah waktu itu. Karena bagi Nadia, Rifki adalah sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya. Lebih berharga dari apapun yang ia miliki. Pak Rifki, bisa kita bicara sebentar? Cegat Nadia saat Rifki lewat di hadapannya. Deh, lagi-lagi ketegangan terjadi. Rifki ingin berlalu tapi itu sangat tidak mungkin. Ia yang tadi sempat menatap Nadia langsung menundukkan pandangannya kembali, karena teringat pada Vina yang pasti sudah menunggunya di rumah. Maaf, Bu, apa boleh kita berbicara besok saja? Karena saya ada urusan. Tolak Rifki, namun dengan sopan agar Nadia tidak tersinggung. Sebentar saja apakah tidak bisa? Ucap Nadia sedikit memaksa. Saya rasa jam kerja hari ini telah selesai. Dan jika ada urusan tentang pekerjaan, kita bisa membicarakannya besok hari saja, Bu. Ini bukan urusan pekerjaan, Pak. Tapi ada yang ingin saya tanyakan pada Bapak. Deh, lagi-lagi Rifki harus berusaha keras menetralkan perasaannya, sebab ia sudah tahu apa yang akan dibahas oleh Nadia. Sekali lagi saya minta maaf ya, Bu, bukannya saya sok sibuk atau tidak menghargai Ibu. Tapi saya benar-benar ada urusan yang sangat penting yang harus saya selesaikan sekarang. Ucap Rifki beralasan. Karena ia memang menganggap urusan rumah tangganya dengan Vina adalah nomor 1. Wajah Nadia terlihat kecewa. Tapi ia tidak berhak untuk memaksa Rifki. Oh, baiklah kalau begitu. Kita bisa berbicara besok saja. Gumamnya sembari menghela nafas kasar. Rifki tersenyum dan mengangguk, lalu berlalu meninggalkan Nadia yang terus menatapnya dengan tatapan sayu. Tak ada perubahan dalam tatapan mata itu. Rifki bahkan bisa melihat pancaran cinta dan ketulusan dari sorot mata Nadia yang bening. Ia sadar bahwa gadis itu masih sangat mencintai dan mendambakan dirinya. Apakah kamu membenciku karena aku tega meninggalkanmu waktu itu? Andaikan saja kamu mau memberikan kesempatan sekali lagi. Aku berjanji akan memperbaiki segalanya. Aku akan menyembuhkan luka yang aku dan orang tuaku pernah goreskan dulu. Tak akan kubiarkan orang lain menyakitimu lagi. Namun, sepertinya kini kamu telah berubah. Masih adakah aku di hatimu? Atau mungkin, kamu sudah menemukan wanita lain yang berhasil mengobati lukamu itu? Batin Nadia disertai air mata yang jatuh berlinang di wajah cantiknya. Rifki terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Sebab ia takut akan memunculkan perasaan masa lalu itu lagi. Jika ia memberikan celah sedikit saja kepada Nadia. Maafkan aku, Nadia. Aku tahu, perpisahan waktu itu bukan hanya aku saja yang terluka. Tapi kamu juga merasakan hal yang sama. Tapi maaf, aku tidak ingin menengok lagi ke belakang. Yang telah lalu biarkan berlalu. Izinkan aku melanjutkan hidupku bersama wanita yang telah menjadi masa depanku. Masa lalu memang milik kita. Tapi masa depan adalah milikku dan istriku Fauzia Zafina Amanina. Aku harap kamu juga bisa melangkah ke depan. Jangan terpaku di tempat yang sama. Anggap saja pertemuan kita waktu itu hanya sebagai ujian untuk kita berdua, batin Rifki sambil melangkah memasuki mobilnya. Mengetahui jam pulang kerja suaminya sudah dekat. Vina sudah sibuk di dapur. Ia memasak makanan untuk makan malam, serta membuatkan salad buah dan kue untuk menyambut suaminya pulang kerja. Itulah yang membuat Rifki begitu menyayangi Vina, karena istrinya sangat perhatian dan pintar membuatkan makanan untuk memanjakan lidahnya. Selesai memasak, Vina mandi terlebih dahulu. Kemudian ia mengenakan pakaian terbaik dan berdandan tipis-tipis agar terlihat cantik di hadapan sang suami. Meskipun Vina tahu ia belum sepenuhnya berada di hati sang suami, namun ia ingin memberikan yang terbaik agar suaminya itu yakin bahwa dirinya adalah yang terbaik. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Zafina sayang.
Ini suamimu yang paling tampan sudah pulang kerja. Ayo bukain pintu sebelum digondol kucing. Teriak Rifki dari depan pintu. Vina berjalan menuju pintu sambil terkekeh. Rifki dari dulu memang suka mengeluarkan kata-kata ajaib seperti ini. Bedanya yang dulu versi sahabat, yang sekarang adalah versi pacaran setelah halal. Kelakuan Rifki tidak beda jauh dengan Denny. Sama-sama somplak dan otaknya sedikit gesek. Untungnya Vina tidak seperti Hania yang suka ilfil dengan tingkah Denny. Sebab Vina juga satu frekuensi dengan sang suami. Ia justru suka ikut-ikutan membalas candaan Rifki. Ceklek. Waalaikumsalam. Vina meraih tangan Rifki lalu menciumnya bolak-balik. Tidak lupa Rifki membalasnya dengan kecupan singkat di kening sang istri. Vina kembali mendorong dada Rifki. Apaan sih cium-cium segala? Ucap Vina seolah tidak suka. Namun pipinya memerah karena salting parah. Sombong amat. Sih. Dicium cowok ganteng malah nolak. Cibir Rifki sambil menekuk wajahnya. Acak-acakan gini ngaku ganteng. Ganteng dari mananya? Cibir Vina balik sambil memandang Rifki dari atas hingga ke bawah. Saat ini penampilan Rifki memang acak-acakan. Karena tadi pikirannya sempat kacau gara-gara bertemu kembali dengan Nadia. Tadi saat di perjalanan pulang Rifki sempat mengacak-acak rambutnya dan juga membuka sebagian kancing kemejanya karena kegerahan. Jangan sembarang menghina. Awas loh kalau naksir. Entar kamu nembak aku langsung kutolak mentah-mentah. Loh. Hahaha. Vina malah tergelak mendengar ucapan sang suami. Nembak apaan lagi sih? Abang? Orang kamu udah jadi suamiku. Kok? Iya juga ya. Gumam Rifki sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ya udah. Sekarang masuk yuk. Mandi. Biar ganteng lagi. Gak kayak sekarang udah kayak anak yang gak pernah diurusin sama maknya. Vina menarik tangan Rifki memaksanya agar langsung mandi saja. Karena penampilan Rifki benar-benar sudah tidak enak dilihat. Sambil menunggu sang suami selesai mandi, Vina pergi ke dapur untuk mengambil kue dan salad buah yang tadi ia buat. Beberapa saat kemudian, Rifki sudah selesai mandi. Ia sudah berpakaian rapi menghampiri Vina yang sedang menonton televisi di ruang keluarga. Dari kejauhan, Vina memperhatikan suaminya yang sedang berjalan mendekat. Ia dapat melihat ada raut cemas dan gelisah di wajah suaminya itu. Meskipun Rifki berusaha menutupi semuanya dengan berpura-pura ceria dengan candaan-candaan yang membuat Vina tertawa. Namun ketajaman mata Vina dapat menembus hati sang suami. Ia dapat merasakan apa yang sedang dirasakan oleh laki-laki yang sangat dicintainya itu. Ke-276, malam pertama sudah di depan mata S2. Rifki telah duduk di samping sang istri. Ia berusaha tersenyum manis agar terlihat baik-baik saja. Minum dulu, Bang. Ucap Vina seraya menyerahkan satu cangkir kopi. Rifki langsung menyambut kopi itu dan meminumnya. Makasih ya, sayang. Ucapnya setelah selesai menyeruput kopi panas tersebut. Nih, jangan lupa kuenya dimakan. Ada salad buah juga. Rifki hanya mengangguk. Meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin menutupi masalahnya, ia tetap tidak bisa bersikap seolah-olah baik-baik saja. Sebab selama ini Vina adalah teman curhatnya. Jadi sangat sulit untuk Rifki memendam semua itu sendiri. Plak! Vina menepuk bahu Rifki yang terdiam mematung dengan tatapan kosong. Vin, ada apa? Tanya Rifki sedikit menyentak karena terkesiap. Seharusnya aku yang nanya. Abang kenapa dari tadi ngelamun aja? Di kantor ada masalah? Rifki menggeleng cepat. Gak ada, sayang. Kalau gak ada kenapa abang terlihat murung seperti ini? Semakin Vina bertanya, Rifki semakin menunduk. Ia terdiam kembali ingin bercerita takut Vina akan khawatir. Ingin dipendam ia pun merasa tidak tahan memendam masalah seberat ini sendirian. Rifki butuh teman curhat yang bisa mendengarkannya dan memberinya masukan. Vina meraih tangan suaminya, menggenggam erat seraya mengelusnya dengan lembut. Sayang, kita ini suami istri. Apapun masalah yang sedang kamu hadapi, ceritakan saja kepadaku.
Ingatlah saat kita masih bersahabat. Aku selalu menjadi pendengar setia untukmu. Kini, ketika aku menjadi istrimu, Vina yang selalu ada di sisimu masih tetap sama. Aku masih menjadi diriku yang dulu, sosok yang pernah kamu percayai. Malah, sekarang aku telah menjadi teman hidup terbaikmu. Sayang, Jetty, jangan ragu untuk menceritakan semua masalahmu. Karena sekarang kita telah bersatu, mari kita hadapi bersama setiap tantangan yang menghadang. Tidak peduli seberapa besarnya. Rifki yang tadi menunduk, mencoba mengangkat wajahnya kembali. Ia menatap wajah sang istri dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku, Vin. Aku adalah laki-laki yang lemah. Kamu begitu kasihan mendapatkan suami sepertiku. Selama aku masuk ke dalam hidupmu, yang aku bawa hanyalah masalah. Bahkan setelah kita menikah, masalah itu masih belum selesai. Lirih Rifki. Kini dua orang itu saling menatap mata satu sama lain. Mereka yang senang bercanda itu terlihat sangat serius. Tidak ada lagi wajah usil dan jahil di antara keduanya. Karena Vina dapat merasakan masalah yang sedang dihadapi sang suami sangat serius. Bang, jika kamu merasa lemah karena menghadapi masalah ini sendiri, aku bersedia menjadi kekuatan untukmu. Tidak perlu kamu merasa kasihan denganku, sebab setelah aku memutuskan untuk menjalin ikatan suci denganmu, maka itu artinya aku telah siap menerima semua kekurangan dan kelebihanmu. Tapi aku malu, Vin. Aku laki-laki pengecut yang hanya bisa menyusahkanmu. Kamu laki-laki yang kuat. Jika kamu laki-laki pengecut, kamu tidak akan bisa bangkit hingga seperti sekarang ini. Deh. Rifki terkesiap, karena perkataan Vina tadi seolah menjurus pada masa lalu. Apa kamu tahu masalah apa yang sedang aku hadapi? Sayang? Tanya Rifki seraya menatap lekat kembali wajah sang istri yang terlihat begitu teduh dan menenangkan. Kamu memang tidak bercerita, Bang. Tapi dari pancaran matamu aku dapat melihat bahwa luka masa lalu itu kembali terbuka. Sebab aku mengenalmu dari luka itu masih berdarah. Mungkin karena Vina sangat mencintai Rifki dan ikatan batin mereka yang teramat kuat, membuat Vina dapat menebak apa yang sedang dihadapi sang suami. Kini, giliran Rifki yang meraih tangan Vina. Maafkan aku, Vin. Aku adalah laki-laki pengecut yang belum berani untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Vina menghela nafas kasar. Ia mulai ketar-ketir karena yang akan menjadi lawannya adalah masa lalu. Apalagi ia tahu masa lalu sang suami itu sangat kuat. Bahkan waktu itu mampu membuat gedung-gedung tinggi yang dibangun oleh Rifki rata dengan tanah. Vina takut jika masa lalu itu akan membuat semua yang telah dibangun oleh sang suami saat ini roboh kembali seperti waktu itu. Apalagi saat ini bisa dibilang Rifki sedang berada di puncak kesuksesannya setelah keterpurukan waktu itu. Apakah Nadia benar-benar hadir kembali? Aku harus menjadi pondasi yang kuat untuk suamiku, agar cinta masa lalu itu tidak dapat merobohkan kembali pertahanan suamiku, batin Vina. Memang apa yang terjadi, Bang? Apakah masa lalumu itu hadir kembali? Vina bertanya dengan tatapan yang semakin menajam. Bahkan sorot mata itu seolah menusuk manik Rifki. Rifki mencoba mengatur nafasnya lebih dulu. Ia memikirkan bagaimana caranya bercerita tapi tidak melukai perasaan Vina, sebab ia melihat ada kecemburuan yang teramat sangat di mata sang istri. Jika dulu Rifki bebas bercerita apa saja pada Vina, kini ia harus lebih berhati-hati karena mereka telah terikat di dalam janji suci pernikahan. Sedikit saja salah bicara, maka akan ada hati yang tersakiti. Nadia tiba-tiba muncul lagi. Vin, dia telah kembali ke Indonesia. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata dia adalah putri dari Pak Surya Aditama, pemilik perusahaan tempat kita bekerja selama 7 tahun ini. Deh, Vina terperanjat. Ia semakin ketar-ketir karena tahu lawannya bukan wanita sembarangan. Setelah bertemu dengannya kembali, apa yang abang rasakan? Aku tidak merasakan apa-apa, Vin. Vina menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Jika abang tidak merasakan apa-apa, abang tidak mungkin sekacau ini.
Hatiku hanya terasa perih saja. Vin, apakah abang masih mencintai Nadia? Vina menembakkan pertanyaan yang mengganjal hatinya. Sejak lama, ia tahu betul bahwa Rifki pernah begitu mencintai Nadia di masa lalu. Vina terguncang. Ia takut jika nanti kenangan yang lama itu kembali memanggil sang kekasih untuk kembali bersama Nadia. Dalam hati Vina, kecemasan bercampur dengan ketakutan akan kehilangan. Dia tidak akan rela melepaskan laki-laki yang sudah ia jaga dengan sepenuh hati, dicuri kembali oleh bayang-bayang masa lalu. Vina berusaha untuk menegakkan wajahnya yang semakin merah, menatap Rifki dengan nanar, menanti jawaban yang bisa menyejukkan hatinya yang gelisah. Rifki menggeleng tegas. Aku sudah tidak mencintainya. Vin, bagiku masa lalu, biarlah berlalu. Memang, masa lalu adalah milikku dan dirinya. Tapi masa depan adalah milik kita berdua. Masa depanku adalah dirimu, Fauzia Zafina Amanina. Ucapnya yakin sambil mengelus lembut jemari Vina. Benarkah? Tanya Vina meyakinkan. Ya, masa depanku adalah kamu. Bagiku, sebesar apapun cinta masa lalu, tidak akan mampu mengalahkan janji suci pernikahan. Ucap Rifki meyakinkan. Ia lebih baik melihat Nadia yang terluka, daripada harus melihat sang istri menangis. Karena Rifki adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Ia berhati lembut dan penyayang. Baiklah, jika kamu memang memilih aku, dan memegang teguh janji suci pernikahan kita, maka kamu selesaikan masalahmu dengan Nadia. Jangan kamu biarkan dia terus berharap kepadamu. Ya, secepatnya aku akan menjelaskan semuanya pada Nadia. Dia harus tahu bahwa aku telah dimiliki olehmu, dan tidak ada lagi celah untuknya. Air mata yang tadi sempat tertahan, kini jatuh berderai di wajah cantik Vina. Ia menabrakkan tubuhnya di dada sang suami. Terima kasih, Bang. Aku bangga dapat memiliki laki-laki setegas dirimu. Aku yang beruntung. Vin, aku setegas dan sekuat sekarang juga berkat dirimu, yang selalu ada dan menjadi kekuatan untukku. Karena terlalu lama membahas serpihan masa lalu ini, tak terasa azan maghrib telah berkumandang. Vina segera beranjak, ia menarik tangan sang suami. Bang, sekarang kita sholat maghrib dulu, agar pikiran kita menjadi lebih tenang. Ajak Vina. Deh. Rifki mendelik dan menatap sang istri penuh tanda tanya. Kamu sudah sholat, Vin? Tanya Rifki. Vina mengangguk sambil tersenyum malu-malu. Serius? Tanya Rifki lagi. Ya. Rifki yang tadi terlihat lemas langsung berdiri. Ia menggendong tubuh Vina menuju kamar mandi. Yes, malam pertama sudah di depan mata. Gumam Rifki dalam hati. Meskipun tadi sempat kacau karena masalah masa lalu, tapi kini masalah itu seolah terlupakan oleh antusiasnya ingin menyambut malam pertama.